Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam. baik, kembali saya Muhammad Amiruddin SH melanjutkan wawancara dengan salah seorang teman sejawat saya bernama Ade Darmawan SHMH. Beliau berlatar belakang hukum. Oleh karena itu dalam kesempatan ini saya ingin meminta sebuah pendapat hukum atau legal opini terkait dengan eh, proses di peradilan agama. Mungkin ada yang bisa disampaikan, silakan. Proses di peradilan agama. Iya, apakah cerai talak atau cerai gugat, silakan. Soal perceraian aja ya. Iya. Begini. Yang kita perlu ketahui itu pertama adalah sebelum mengetahui apa itu di dalam peradilan agama itu, kalau kita ingin mengajukan gugatan cerai, apalagi saya sebagai praktisi juga, biasanya saya mewakili pihak yang ingin menggugat cerai atau yang diceraikan. Gitu. Nah, di sini banyak orang yang belum paham mengenai cerai gugat sama cerai talak. Cerai gugat itu cerai yang diajukan oleh istri. Oh iya. Sedangkan cerai talak cerai yang diajukan oleh suami. Oh iya. Nah, posisinya sini berbeda. Kalau cerai talak itu, kalau kita sebagai kuasa hukum ya, dan klien kita ya di pihak suami ingin ingin kita yang menalak dia atau di agenda sidang ikrar talak, itu harus ada namanya surat kuasa baru. Oh iya, gitu deh. Surat kuasa baru itu biasanya dilegalisasi di kantor notaris. Nah, tapi sebelum adanya realitas panggilan ikrar talak itu, jadi di legalisasi memang baru kita bisa mewakili klien kita sebagai selaku suami untuk menalak istrinya. Oke. Kan belum. Oh, belum. Kalau istri biasanya lebih mahal, lebih mudah. Udah deh, edit to the point. Nah, kalau istri mengajukan cerai, itu dia tidak pakai namanya ikrar talak lagi, Iya. karena posisinya itu dia sudah memohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan dia talak. Satu. Mungkin seperti itu, Bang Ir. Oke. Terus pertanyaan saya selanjutnya, apa peran daripada advokat di dalam proses peradilan agama? Jadi apa peran dan fungsinya ini seorang advokat atau lawyer di dalam proses peradilan agama, silakan. Kalau para advokat pada umumnya ya seperti di pengadilan negeri juga sih sebenarnya. Cuman di bedanya dia sidangnya itu siapa yang duluan datang sidang pasti dapat nomor antrian. Nah, dia yang duluan sidang. Tapi kalau di pengadilan negeri biasanya itu kita harus berkoling-kolingan dengan panitera. Sekarang tidak. Kalau di pengadilan agama tidak, dia pakai nomor antrian. Jadi pengacara di pengadilan agama itu tidak perlu menunggu terlalu lama, kecuali jika pihak tergugat atau pihak kuasa hukum tergugat itu telat datang. Itu harus menunggu dulu lama-lama. Misalkan kita nomor antrian nomor 2 ya. Nah, di nomor antrian nomor 2 itu biasanya kalau kita tidak hadir atau pihak tergugat tidak hadir, biasanya pemanggilan di antrian keempat, kemudian antrian nomor 5 itu baru kita 2 kali dirangkai seperti itu karena lebih cepat. Pertanyaan terakhir, kira-kira menurut Anda apa peran daripada posbakum dalam yang standby di peradilan agama itu? Nah, posbakum ya agak unik sih sebenarnya. Itu posbakum sebenarnya kalau di pengadilan agama itu tidak perlu sidang. Dia membantu untuk membuat gugatan saja untuk pihak orang-orang atau yang meminta bantuan hukum di posbakumnya, itu harus ada syaratnya keterangan tidak mampu. Nah, banyak orang yang salah kaprah.
justru Posbaku dia sidang di pengadilan. Ini sebenarnya keliru. Yang sebenarnya itu Posbaku untuk membantu saja membuat gugatan, membuat jawaban, replik atau duplik atau kesimpulan begitu. Oh iya. Tapi ya seperti pada kenyataannya Posbaku ikut turun sidang. Berarti ada kesenjangan di sini. Nah, apa sih kegunaan dari Posbaku itu, kita sebenarnya masih bingung. Tapi kan kalau pada artian sebenarnya itu seperti itu. Posbaku itu tidak turun sidang, tapi dia membantu membuat gugatan. Oh iya, baik. Saya kira cukup wawancara saya dengan saudara saya Ade Darmawan Basri SH MH terkait dengan bagaimana teknis di Pengadilan Agama. Terima kasih atas kesempatannya saudara saya. Sekian, saya tutup. Sebelum saya tutup, ini ada sedikit transportasi. Ada sebagai transportasi ucapan saya di channel saya. Jangan Terima Pak. kasih. Jangan Pak. Terima kasih ya. Jangan Pak.